Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya mau membahas dan mereview sesosok mobil yang mungkin bagi sebagian dari kalian sering lihat mobil ini di TikTok dan Instagram gitu. Dan kebetulan si ownernya ini teman saya sendiri dan sering nongkrong bareng sama teman-teman yang lainnya gitu. Yang tentunya nggak jauh-jauh dari aliran ban-ban narik. Nah, untuk mobilnya apa? Langsung aja kita bahas mobilnya. Dan untuk mobilnya ini di sini ada Civic FD 1 tahun 2011. Jadi ini yang facelift gitu. Yang generasi terakhir kayaknya kalau nggak salah. Dan uniknya Civic FD ini itu manual. Yang dimana kebanyakan kalau Civic FD yang dijual di pasaran itu matic. Tapi ini beruntung banget dapat manual gitu. Untuk Instagram ownernya nanti saya cantumin di bawah sini. Dan untuk modifikasi apa aja yang dirubah di Civic FD ini saya bakal jelasin satu persatu. Kita mulai dari yang depan. Nah, untuk Civic FD ini berhubung ini produksi tahun 2011, yang dimana kalau 2011 itu udah facelift. Dan untuk yang facelift ini lampunya udah semi smoke gitu. Jadi di dalamnya ini ada unsur warna hitam-hitamnya dan dipadu-padankan dengan chrome dari reflektornya. Untuk lampu ini masih bawaan. Terus kemudian bumper juga ini masih bawaan facelift. Terus kemudian di bagian tengah sini ini ada grill karbon sama si red emblem Honda gitu. Terus kemudian untuk bumpernya ini dipadu-padankan dengan lips dari model-model OM-nya buat facelift gitu. Jadi ini kalau kalian bisa lihat, ini itu lips tambahan. Dan ini pinter ya untuk si ownernya. Jadi lipsnya ini nggak di sealer sama sekali. Jadi begitu dia gasruk, ini nanti ada ada jarak buat mainnya gitu. Jadi nggak ketahan dan nggak resiko pecah gitu. Yang unik dari Civic FD itu posisi wipernya dan mekanisme wipernya, yang dimana kalau mobil-mobil biasa atau mobil-mobil lainnya itu posisi wipernya sejajar, yang mengusap kacanya itu ya kalian tahu lah. Untuk mobil-mobil biasanya itu wipernya kayak apa, tapi untuk FD ini berlawanan. Jadi yang sebelah kanan ini nanti nyapunya ke sini, tapi untuk yang sebelah kiri nyapunya ke sana. Jadi koyo apa ya, koyo pintu lemari ngono lah. Bagian depannya kurang lebih simple ya. Ini cuma beberapa rubahan aja, nggak terlalu ramai dan nggak terlalu bervariasi gitu. Tapi saya suka modelnya. Jadi dilihat itu kayak masih OM gitu atau masih bawaan gitu. Dan untuk bagian samping ini untuk perbedaan antara facelift dan non facelift, di bagian spionnya kalau yang facelift itu udah ada sein tambahannya, sedangkan yang non facelift itu belum. Nah, terus kemudian di sini ada tambahan side skirt Mugen. Jadi ini bahannya plastik dan ya bentuknya itu nggak terlalu ramai gitu, nggak terlalu norak lah. Jadi masih bisa jadi satu kesatuan sama bentuk mobilnya gitu. Soalnya juga model-modelnya kan model-model tuner dari Hondanya gitu. Nah, untuk fendernya kanan kiri depan belakang ini udah roll semua. Jadi udah nggak ada tekukannya kayak fender aslinya gitu. Soalnya biar mengantisipasi buat bannya kena sama fender gitu. Terus kemudian di bagian sini ini nggak ada talang airnya, biar kelihatan makin clean gitu. Nah, untuk agak ke belakang ini fendernya udah bekas-bekas perjuangan. Jadi ini tutupin stiker karena ini mobilnya statik tentunya gitu. Nah, kurang lebih untuk bagian samping
hanya seperti ini rubahnya. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini yang paling kelihatan banget rubahnya itu spoilernya. Ini spoiler apa ya nek aku nyebutnya sih spoiler gawang. Ini punya Mugen. Untuk spoiler ini tengahnya bisa diatur tapi bisa dilepas bagian tengahnya. Jadi antara bagian kanan kiri sama tengah itu beda kesatuan gitu. Jadi terpisah. Nah, terus kemudian ini juga ada red emblem biar nyamain sama depan. Dan untuk bagian lampunya saya ulangi lagi karena ini mobilnya Civic FD1 yang facelift. Dan dimana kalau facelift itu lampunya itu udah heksagonal, kalau yang non facelift itu masih bulat gitu. Jadi kelihatan mobilnya itu lebih futuristik gitu, nggak terlalu tua. Dan di sini emblem-emblemnya masih ada. Terus kemudian kita ke bawah, ini ada add-on bumpernya. Ini juga tipenya atau stylenya itu Mugen. Dan ini juga plastik dan pengerjaannya juga rapi, selayaknya add-on OM pada umumnya gitu. Nah, untuk bagian eksterior kurang lebih seperti itu. Ini nggak begitu banyak perubahan, tapi masih enak dilihat. Terus kemudian kita lanjut ke bagian mesin. Apa aja yang dirubah di mesinnya ini? Nah, untuk bagian mesin ini rubahnya sangat signifikan ya. Jadi part-part aftermarketnya itu udah ditambahin sama ownernya itu banyak banget. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kita buka dulu. Wih, Nah, untuk bagian mesinnya kayak yang saya jelaskan tadi. Untuk part-part tambahannya, ini di sini ada P merah. Jadi ini Pertamax turbo ya. Jadi tiap harinya itu pakai Pertamax turbo. Terus kemudian di sini ada kuning dan ini di sini ada hantu. Jadi orang premium, ikan hantu. Jadi mobilnya ini larinya kayak hantu saking bantere. guyon. Jadi untuk bagian mesinnya ini full standar ya, karena mobil ini tuh fokusnya di bagian kaki-kaki dan fitment gitu. Soalnya kan mobil style-style kayak gini jangan berharap kalau mengejar performa gitu. Paling untuk perubahan di bagian mesinnya ini ketambahan knalpot full system dari Alpino, bener-bener full. Ini downpipe, terus kemudian front pipe sama resonator sama mufflernya itu full Alpino. Dan ya nggak ada perubahan di bagian mesin sih. Tapi ya kalau menurut saya itu udah cukup ya, untuk penggantian knalpot aja itu udah sangat-sangat signifikan buat performa mobil gitu. Sing perubahan signifikan tadi guyon loh, malah ditanggapi tenanan. Nah, untuk perubahan mesinnya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya nggak banyak yang dirubah. Paling di bagian jok ini udah di retrim pakai bahan MBTEC depan belakang, dan kemudian di finishing dengan jahitan warna putih yang mungkin dimana ownernya biar menyelaraskan antara warna di bagian interior lainnya gitu. Untuk atasnya ini masih bawaannya. Terus kemudian di sini ada tambahan tachometer buat mungkin memantau RPM-nya waktu perpindahan gigi. Terus kemudian ini yang spesial dari mobil ini yaitu manual. Ini jadi kalian kalau bisa lihat di sini, ini ada 5 percepatan, 6 sama mundur. Terus pedalnya ada 3 ya karena manual itu ya. Dan untuk door trimnya ini juga ada bagian yang di retrimnya juga, dan tentunya dengan aksen warna putih ya biar serasi antara jok sama retrim lainnya gitu. Terus kemudian bagian audionya ini head unit udah diganti pakai Pioneer. Nah, untuk bagian interior kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu kaki-kaki. Nah, untuk bagian kaki-kakinya, untuk yang pertama ini jelas udah camber ya. Untuk yang depan ini cambernya -1,5.
Untuk yang belakang cambernya minus 6,5 gitu. Dengan velg Vogue VSX ring 18. Lebar depan ini 9,5 offset 20. Untuk yang belakang lebarnya 10,5 offset 15 dengan dibalut ban depan 205/35 ring 18. Untuk yang belakang 215/35 ring 18 dengan coilover custom. Makanya ini bisa sependek ini pendek banget kalau kalian bisa lihat di sini. Dipadu-padankan dengan kaki-kaki yang custom juga. Jadi untuk settingan sekarang ini adalah settingan buat harian, tapi harian ini pendek banget ya. Dan tentunya bisa turun lagi. Jadi untuk gap antara lip sama fender itu bisa mepet lagi. Tapi ini lagi disetting dengan posisi harian. Untuk yang belakang juga ini sebenarnya bisa lebih pendek lagi, tapi berhubung tadi akses ke sininya itu lumayan lumayan perih. Jadi untuk settingannya masih dipertahankan buat settingan harian gitu. Nah, kurang lebih seperti itu rubahan-rubahan yang udah dilakuin di Civic FD1 tahun 2011 manual ini. Untuk kedepannya, kata ownernya ini projectnya mau dipasangin sunroof gitu. Dan ini karena berhubung populasi dari Civic FD manual ini jarang, kayaknya mungkin untuk mobil ini mau dipertahankan, nggak dijual gitu. Nah, untuk kalian yang mungkin mau lihat progresnya dari modifikasi si Civic FD1 ini, kalian mungkin bisa langsung follow ownernya. Nanti Instagramnya saya cantumin di bawah sini. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep it terus and see you. Begini des, kepon des. Wah.